itulah cendekiawan atau cendekia. Contoh misalnya tadi, kehadiran ICMI itu kan ingin membingkai, menjadikan masyarakatnya berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya seorang Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah Jambi, yakni Profesor Muhtar Latif. Benar ya Pak ya? Betul Mbak. Bagaimana nih Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, karena di tengah pandemi juga. Dan kita mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak pada hari ini. Ya. Bagaimana nih sebelum saya bertanya lebih dalam mengenai Ikatan Cendekiawan, Prof. Bapak sebelumnya asli Jambi atau pendatang? Ya. Saya dari Jambi lah ya, kelahiran Jambi, tinggalnya besar, mengabdi di Jambi. Iya. Udah lama ya Pak ya? Wah, udah lama. Saya ingin bertanya nih Pak, udah lama di Jambi, sekarang menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan. Apa sih Ikatan Cendekiawan Muslim itu? Untuk khususnya Bapak pimpinan di wilayah Jambi ya? Iya, ya. Saya adalah pimpinan atau ketua ya, ketua ICMI wilayah Jambi, atau organisasi wilayah Jambi. Sudah jalan 5 tahun yang lalu. Ini sudah habis nih periodenya, udah mau musyawarah, menunggu musyawarah Jakarta. Jadi ICMI itu adalah singkatan dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Jadi dia punya ada 5 kualitas yang menjadi tekanan dia ketika kehadiran di Indonesia ini selama lebih kurang 30 tahun yang silam. Dia udah cukup lama ya, 6 priorisasi atau 3 dasawarsa ya, yang mana ketua pertamanya adalah ICMI ini adalah Profesor B.J. Habibie, di mana ICMI hadir itu adalah untuk memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, utamanya pada peningkatan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu tergabung dalam misalnya kualitas sumber daya manusia, kualitas kesejahteraan, kualitas iman dan takwa, dan termasuk juga kualitas yang berkenaan dengan lingkungan, sampailah kualitas masyarakat secara keseluruhan, bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi hadiran ICMI adalah untuk membuat negeri ini, bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas, unggul, kompetitif dengan bangsa-bangsa lainnya. Maka itu mereka ketika founder kita ini mendirikan ICMI, ide pertama mereka adalah bagaimana memulai teknologi itu dari yang tinggi, high technology. Karena kalau dari high technology, dia akan bisa merangkai, bisa membingkai teknologi yang rendah. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba berangkat dari teknologi yang tinggi, kalau dari bawah merayap, susah sekali bisa sampai ke puncak. Jadi pola pikir Habibie itu dia dari puncak dulu, baru dia gapai semua di bawah. Nah, tapi sayangkan ide besar yang cerdas ini tidak ditangkap dengan proporsional oleh seluruh bangsa Indonesia. Sehingga ide yang begitu besar dengan kehadiran ICMI untuk bangsa dan negara ini ya hanya disikapi secara datar-datar saja. Bahkan sebuah program-program raksasa pun yang sudah disiapkan itu kan harus kandas di tengah perjalanan sejarah gitu ya. Nah, mudah-mudahan satu saat bangsa Indonesia menyadari bahwa kalau mau bangkit dan jadi bangsa yang besar, harus memulai dari yang tinggi. Yang dari nol, kemudian kita mau menggapai teknologi itu tidak mungkin. Nah, apalagi hari ini dunia sedang gandrung dengan teknologi yang canggih itu. Udah sampai ke 5.0 ya sekarang hari ini, atau revolusi industri 5.0. Nah, bayangkan kalau dulu kita sudah memulai dan menjalankan organisasi yang high technology itu dengan pesawat, dengan ulang-alik, dengan industri, betapa bahagia dan sejahteranya bangsa Indonesia ini, kualitas hidupnya. Itulah embrio kehadiran ICMI untuk membingkai, membangun, dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, itu sebenarnya kehadiran ICMI itu.
Berarti untuk menuju ke tahap yang nyata kita ada tahapan-tahapan ya Pak ya? Iya. Maka itu tahapan itu dia memulai dari yang tertinggi. Jangan kita mulai dari yang rendah ya. Karena kita kan negara terbelakang. Under development countries, negara jauh tertinggal di belakang. Nah, karena itu kita kalau mau mengejar ketertinggalan, kita harus memulainya dari high technology. Jangan industri-industri yang teknologi yang rendahan gitu, yang kecil. Karena yang sudah berjalan itu, yang dikuasai dunia, yang sudah masuk ke dalam negeri kita ini, itu sudah yang teknologi menengah waktu itu. Jadi kalau mau melampaui, mau lebih unggul, kita ambil posisi yang lebih high teknologi. Benar. Sehingga itu bisa membawa ya merangkai sebuah kemajuan yang melebihi dari apa yang sudah ada. Kira-kira begitu. Benar. Jadi kalau kita mulai dari rendah lagi, mereka sementara sudah di tengah. Iya benar. Kita ketinggalan gitu. Gitu. Jadi kalau Indonesia mau tidak negara yang tertinggal, kita harus bangkitkan teknologi, high technology di semua sisi ya, baik itu teknologi pangannya, teknologi industrinya, teknologi yang menjadi sebuah kebangkitan yang bisa menggerakkan ekonomi, demikian juga menggerakkan kualitas sumber daya manusia gitu kan. Nah, wabil khusus lagi bingkai yang lebih hebat itu adalah bingkai kualitas iman dan takwa. Benar. Kita ini kan terseraknya, terpecahnya, kemudian tertinggalnya adalah karena rendahnya kualitas iman dan takwa itu. Nah, ini yang menjadi ruhnya harus. Jadi teknologi apapun yang dikembangkan, iman dan takwa ini harus menjadi bingkai dasarnya, pijakan kita. Kalau untuk Provinsi Jambi ada berapa nih anggota di Jambi? Biasanya kegiatan yang dilakukan di wilayah Jambi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita balik dulu ke konsep cendekia itu. Jadi cendekiawan itu adalah orang, oknum, atau kelompok komunitas yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat, peduli dengan bangsanya. Sehingga kepedulian itulah yang membuat dia menjadi cendekia. Jadi bukan karena tingginya pendidikan, bukan karena jabatan, bukan karena hebat seseorang, mungkin misalnya kaya, banyak materi dan sebagainya. Bukan itu ukuran cendekia. Tapi cendekia adalah siapapun dia, mereka atau komunitas yang peduli kepada lingkungan masyarakatnya, bangsanya, ya, lingkungan hidupnya. Nah, inilah yang menjadi cendekia. Nah, maka itu masuk dalam cendekiawan itu semua komunitas. Ada yang pendidikan tinggi, ada yang ulama, ada yang teknokrat, ada politisi, jadi ada ini ekonom. Bergerak di banyak semua lini. Yes. Karena untuk membangkitkan, termasuk sosial juga. ya, termasuk sosial. Karena untuk membangkitkan percepatan dalam bangun umat dan bangsa atau bangsa negara secara keseluruhan tidak bisa dalam satu warna. Harus dalam dinamika, harmonisasi semua warna. Jadi menjadi sebuah kekuatan. Inilah yang bisa mendorong, menarik dan juga mengembangkan percepatan itu. Berapa nih Pak anggotanya di wilayah Jambi? Di Jambi itu ada 11 daerah ya. Kalau di bawah wilayah itu namanya daerah, organisasi daerah, Orda namanya itu. Itu ada 11 sesuai dengan kabupaten. Jadi ada 2 kota dan kemudian 9 kabupaten. Itu ada semuanya. Nah, kemudian kita, model kita ini turunan dari Orda itu bukan di kecamatan, tapi kita pada komunitas. Jadi komunitas itu bisa di perguruan tinggi, bikin lagi namanya ada Orsat. Jadi di pusat kan Orpus, di wilayah itu namanya Orwil, di bawah itu kabupaten kota namanya Orda, di bawah itu lagi ada namanya Orsat, organisasi satuan. Nah, satuan itu adalah komunitas terkecilnya, itu beradanya bukan di tingkat kecamatan, tapi dia berada di komunitas lembaga. Misalnya apakah di masjid, yang di sana ada misalnya komunitas yang mau mengembangkan apa, apakah ekonominya, apakah industri rumah tangganya, itu boleh dibentuk sebuah orsat. Atau di sebuah kampus. Benar. Kampus itu mungkin bergerak katakan di bidang teknik. Nah, di sana mengembangkan industri-industri, teknik-teknik apapun yang terkait dengan kondisi dan warna kampus itu, nomenklatur dan atau prodinya, boleh. Seperti di Jambi ada UIN misalnya, bentuk sebuah orsat, ada orsat di sana. Misalnya komunitasnya mengkaji tentang keagamaan, pendidikan agama, syariah, pemikiran keagamaan, termasuk juga pengembangan kebudayaan. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah orsat.
atau juga di sebuah komunitas dalam sebuah kehidupan masyarakat. Misalnya komunitas ojol, ya, ojek online, boleh itu menjadi sebuah orsat. Jadi intinya di mana komunitas itu mau bangkit, hidup dan berkembang dengan profesi mereka, kompetensi mereka, itu boleh bentuk orsat. Akan Jambi itu punya program namanya 1000 orsat. Jadi tekad kita membentuk orsat-orsat itu ada di komunitas-komunitas, di kantung-kantung masyarakat yang hidup dan mau berkembang dengan profesinya masing-masing. Mau tukang ojek kayak, mau di pasar kayak, mau di masjid, mau di termasuk pengajian-pengajian yang ada di dalam majelis taklim, itu bisa membentuk orsat di samping di perguruan tinggi, begitu. Baik pemirsa, kita telah mendengar sharing dari Pak Profesor kita pada hari ini tentang apa itu ikatan cendekiawan. Namun saya akan menggali lebih dalam apa itu ikatan cendekiawan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah di segmen berikutnya.